Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta baik-baik saja. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Budi. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Janganlah berputus asa, walau kegagalan datang 1000 kali. Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Baiklah, kita menyapa Pastor Budi yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai, Pastor. Salam damai, Marita, juga para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Pastor sehat? Syukurlah pada Tuhan, sehat, Marita, semua juga kiranya sehat. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Pastor Budi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, semoga dengan semakin mendekatnya pesta penebusan kami semakin giat mempersiapkan diri menyambut perayaan Paskah Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan bersabda, "Akulah keselamatan umatku. Dalam penderitaan mereka berseru kepadaku, dan aku mendengarkan mereka, dan aku menjadi Tuhan mereka selama-lamanya." Bacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus mereka, hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita ini umat gembalaannya dan kawanan dombanya. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23 yang akan disampaikan oleh Pastor Budi. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Silahkan Pastor. Baik, Marita, pendengar, permisa dimanapun Anda berada. Kita sudah masuk dalam pekan ketiga, masa Prapaskah. Jadi kita bisa lihat seperti dalam pertengahan masa Prapaskah. Dan masa Prapaskah kental sekali dengan suasana pertobatan. Ajakan untuk bertobat. Maka kita mendengar dari bacaan pertama juga
seruan Nabi Yesaya kepada umat Allah itu juga diperdengarkan kepada kita, supaya mendengarkan suara Allah. Untuk apa? Supaya aku akan menjadi Allahmu, itu perkataan dari Allah Israel kepada umatnya. Dan kamu, umat Israel, menjadi umatku, kata Allah Israel, Yahweh, lewat Nabi Yeremia. Jadi, supaya ada relasi saling memiliki. Dan kalau Anda perhatikan kitab suci, kata, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, itu diulang-ulang di beberapa tempat, semacam refrain. Jadi kita bisa nangkap tujuan Allah itu ingin kita saling memiliki. Dan itu digambarkan hubungan relasi seperti itu puncaknya dalam hubungan manusia sebagai mempelai laki-laki dan perempuan, suami istri. Dalam relasi penuh kasih, saling memiliki. Kamu menjadi milikku, aku menjadi milikmu. Demikian, sebetulnya itu tujuan Allah. Dan kenapa perlu menjadi miliknya? Dan di situ, supaya kamu berbahagia. Kalau dalam bahasa Inggris, prosper, supaya kamu sejahtera, baik keadaanmu. Jadi tidak lain, kehendak Tuhan itu mau supaya kita ini jadi baik. Ya, dan punya relasi yang intim, penuh kasih dengan Allah, maka kita akan jadi baik adanya, sejahtera, bahagia. Tetapi, ya itu, seringkali itu yang terjadi. Manusia terus-menerus tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan seperti yang dialami oleh nabi-nabi sebelumnya, juga itu yang dialami oleh Yeremia. Diserukan, bertobatlah, dengarkan suara Tuhan, dan ikut jalannya, tetapi sering kali, banyak kali tidak didengarkan. Ya, dan kalau nggak didengarkan, otomatis tidak dilaksanakan perintahnya, jalannya tidak diikuti. Sebetulnya kalau melihat di dalam kitab suci, dan ketika kita studi lebih mendalam kitab suci, seruan ini konteksnya adalah ketika umat Allah itu tenang-tenang, merasa aman-aman saja dengan kehidupannya. Karena apa? Karena di antara mereka ada bait Allah. Lah kalau ada bait Allah di tengah kita, pastilah aman, pasti baik-baik saja. Dan Nabi Yeremia diutus mengatakan, tidak seperti itu. Kalau kamu tidak berubah dari perbuatan jahatmu, kamu juga akan binasa. Kamu akan tidak baik-baik saja. Jadi bukan mengandalkan, ada bait Allah di sini, aman, baik-baik saja. Tidak. Mungkin itu bisa kita terjemahkan kadang-kadang ya tidak berarti dengan sama. Saya sudah beribadah setiap minggu ke gereja, aman-aman saja, baik-baik saja. Tidak seperti itu. Jadi mesti memeriksa diri. Namanya masa prapaskah, pertobatan. Apakah kita ini sudah hidup di jalannya? Dan jangan sampai kita mengeraskan hati seperti referen. Kalau kamu hari ini mendengar suara Tuhan, jangan bertegar hati. Jangan seperti umat Israel itu, tegar tengkuk. Bukannya datang kepada Tuhan memperlihatkan wajah, artinya menghadap Tuhan, beribadah, malah membelakangi, memperlihatkan punggungnya. Itu kan membelakangi, artinya membangkang.
mencuekkan, ya, tidak mengindahkan, malah pergi hidup dengan jalan yang lain. Dan ini situasi umat Allah Israel pada waktu itu, dan Yeremia memperingatkan, kalau tidak bertobat, kalian akan hancur. Dan kenyataannya demikian. Kemudian diserang oleh dalam kerajaan Babilonia, dan mereka hancur sampai kemudian dibuang jauh ke Babel, diperbudak, jadi hamba, tidak punya lagi kebebasan, ya, dan semua dirampasi, bahkan juga bait Allah dihancurkan. Nah, itu sejarah umat Allah. Dan kita di sini mau belajar menangkap, oh gitu ya. Yang bisa diandalkan bukan faktor-faktor eksternal, luaran, ya, liturginya bagus sekali, gerejanya megah, ya, saya juga sudah setiap kali datang mengikutinya. Bukan itu. Tetapi apakah itu semua baik-baik membantu saya untuk makin mendengarkan suara Tuhan. Dan yang namanya sungguh-sungguh mendengarkan, itu melaksanakan. Kan sering kali dikomentari, kata bahasa Inggris taat itu obedience. Ya, itu obedire, bahasa Latin. Itu dari kata audire, dari audire, mendengar. Jadi kalau orang yang betul-betul mendengarkan, itu artinya kemudian orang yang juga mengendapkan itu semua pesan dan melaksanakan, taat. Jadi, kita diundang dalam masa Prapaskah ini untuk memeriksa diri kita. Ada banyak persoalan. Kita sudah banyak mendengar. Ada banyak orang yang hidup tidak benar. Dengan banyak praktek-praktek korupsi, perbuatan jahat, penipuan, dan sebagainya. Tetapi saya melihat juga ada hal-hal macam secercah percikan harapan di sana-sini. Ya, saya suka mendengarkan itu. Ada satu pemimpin daerah, gubernur, ya, yang katanya terpilih karena dengan cara modern, dia tidak pakai waktu kampanye menjelek-jelekan lawan calonnya, ya, lawan-lawan ini, kandidat. Dia juga tidak pakai sebar-sebar uang begitu, ya. Tetapi dengan presentasi programnya, ya, dan biarpun dia minoritas, triple minoritas, mungkin sudah agama, ras, dan gender gitu, ya. Iya. Tetapi menang dan kelihatannya banyak menarik perhatian. Ya, saya nggak usah sebutkan siapa, masih Anda tahu semua. Ya, seperti itu, ya. Jadi secercah harapan ada. Tidak orang berhasil mesti dengan cara-cara yang tidak benar. Khawatirnya dengan semua hal itu yang banyak begitu, yang hidupnya ya dengan cara yang jahat, korupsi dan sebagainya, penipuan, dan semua orang bisa tanpa sadar terbawa. Sepertinya sudah biasa. Seringkali dikatakan korupsi kejahatan luar biasa. Tapi kita sering mendengar terus-menerus, akhirnya seperti biasa. Seperti sudah lumrah. Begitu, ya. Dan ini akan membahayakan, ya. Sama seperti seruan Nabi Yeremia, kalau tidak mengubah perilaku kita, ya, jangan mengandalkan, wah, tempat ibadahnya megah, liturginya, perayaannya, wah, mengesankan begitu, ya, gerejanya atau gedung ibadahnya, tetapi tidak hidup dalam kebenaran itu, ya sama seperti umat Allah yang dulu, ya, ada kehancuran, kemunduran, ya, hal-hal yang merugikan, membahayakan kita. Jadi itu kiranya yang bisa kita tangkap, kita renungkan dalam masa Prapaskah ini, kesempatan untuk membaharui diri, melihat
diri kita, ada apa yang kita bisa perhatikan untuk diperbaiki. Dan lagi, kita ada dalam tahun jubileum. Saya tahu banyak umat terus berziarah Porta Sancta, begitu ya, gerbang pintu suci, gerbang suci. Tapi jangan lupa, bukan hanya pergi ke sana kemarinya, 9 gereja ya, tetapi ada satu elemen itu, sakramen tobat, pengakuan dosa. Untuk betul-betul memetik, ya, menimba, memanfaatkan curahan rahmat ini dalam masa Prapaskah, dalam tahun jubileum ini, supaya kita benar-benar makin baik hidup kita, seperti kata tadi Yeremia, supaya kita berbahagia, supaya kita prosper hidup kita, pribadi, keluarga, komunitas, masyarakat, sebagai sebangsa ini ya, menjadi satu keadaan yang baik. Semoga kita yang murid-murid Tuhan, kalau dikatakan ada banyak kegelapan katanya, semoga bisa menjadi lilin-lilin kecil seperti lagu itu ya, manakala surya tidak bersinar, bisakah kita menjadi lilin-lilin kecil menerangi dunia. Ya, mudah-mudahan kita semua, Anda dan saya, bisa terus mendengarkan suara Tuhan dan terus membawa terang lilin, biarpun kecil itu, secercah harapan, tahun pengharapan, dan kita terus bisa maju dengan bersama Tuhan, apapun tantangannya. Dan kalau seperti itu, kita akan baik, kita akan bahagia, kita akan sejahtera. Begitu, Marita. Ya, terima kasih, Pastor. Pastor, bagaimana caranya agar kita dapat mendengarkan suara Tuhan, Pastor? Tentu kita perlu kasih waktu, space, time, ya. Dan saya seringkali juga kalau ditanya begitu dari umat, ya, punya waktu untuk hening, bahkan meditasi. Ya, saya dari Serikat Salesian Don Bosco, Kongregasi Salesian Don Bosco. Don Bosco yang mendirikan tarekat ini, dan ia pilih Santo Fransiskus dari Sales sebagai pelindungnya. Dan Santo Fransiskus dari Sales terkenal dengan pengajarannya yang bagus. Dia sarjana gereja, pujangga gereja karena kecerdasannya yang banyak memberikan pengajaran yang bagus. Dan dia menerbitkan satu buku yang saya rekomen juga, bisa dicari, Introduction to the Devout Life. Ya, macam pengantar untuk hidup penuh kasih. Dan di dalam ajaran buku itu, salah satu di bagian pertama itu tentang doa. Dan dia, bahkan ini untuk awam ya, bukan untuk orang-orang religius, biarawati tertabis, ini awam. Karena dia punya keyakinan, dan itu kemudian ratusan tahun kemudian, Konsili Vatikan kedua, kekudusan itu untuk semua. Apapun pekerjaannya, apapun status sosialnya, untuk semua, dan bisa. Dan dia lewat buku ini mau mengajarkan berdevosi, dalam arti kasih yang penuh, yang begitu baik kepada Allah dan sesama. Dan salah satu resep atau advice, sarannya dia adalah bisa memberi waktu untuk meditasi. Dan dia menyebut 30 menit. Bayangkan ya, itu bukan untuk biarawan, biarawati, tetapi untuk awam semua. Dan itu dia hidupkan 1.500 sekian. Apalagi kita sekarang, tahun 2025, beda banyak ya. Ada banyak noise, ada banyak kebisingan. Ya, dengan sarana medsos, gadget, dan sebagainya. Dan aktivitas kita juga yang terasa makin cepat. Bahayanya, kita tidak bisa kasih waktu untuk hening, meditasi, tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nanti banyak kurang berbuah dalam hidup ya. Jadi itu Santo Fransiskus dari Sales malah menyarankan 30 menit.
coba. Mungkin tidak langsung 30 menit ya, tapi apakah bisa 10 menit atau 5 menit pun ya. Dan itu akan membantu kita untuk terus bisa maju jadi murid Tuhan. Terus peka, dengar suara Tuhan, merenungkan ya, dan berbuah dalam perbuatan kita. Ya, terima kasih Pastor. Baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dan renungkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih bersama kita, Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB, dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengajukan usul atau saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com. Atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Pastor Budi untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Pastor. Baik, Marita, pemirsa pendengar, di bagian pertama tadi, renungan komentar saya atas perikop dari kitab Nabi Yeremia, itu kiranya menyadarkan kita akan adanya kedosaan dalam diri manusia. Dan Tuhan dikatakan tadi sejak keluar dari Mesir, sejak dibebaskan dengan segala macam campur tangan yang luar biasa, kita dengar ceritanya membelah Laut Merah, ada roti yang turun dari surga, ada air yang keluar dari batu karang, dan seterusnya. Sampai masuk tanah terjanji, dapat tanah itu yang dijanjikan, toh seringkali kemudian lupa dan tidak mendengarkan Tuhan, mau jalan sendiri. Dan di dalam perjalanan keluar itu, Eksodus itu kan, kita tahu juga ada peristiwa dosa besar, di mana mereka sudah tidak sabar menunggu Musa di atas gunung itu. Ayo kita bikin Allah kita sendiri, bikin tuangan itu anak lembu ya, menjadi berhala, dipuja-puja. Dan itu gambaran bukan hanya masa lalu, tetapi keadaan juga kita sekarang. Terus-menerus ternyata manusia seperti zaman Yeremia juga tidak mendengarkan suara Tuhan, ya, bukan menghadap wajah kita ke Tuhan untuk beribadah berbakti, malah memperlihatkan punggung, membelakangi, membangkang, dan pasti ceritanya sama. Kalau hidup akhirnya dalam keadaan yang jahat, yang berdosa itu, sengsara dan binasa. Tetapi kenapa selalu begitu, tidak mendengarkan, biarpun tadi bacaan pertama juga dibilang, nabi-nabi terus diutus ya, dan sampai sekarang ini juga sang nabi, yaitu putranya sendiri, Allah menjadi manusia, juga ternyata kita mendengar, bukannya didengarkan, tetapi malah dengan tanda yang luar biasa, mengusir setan, orang yang bisu bicara, bukannya di situ malah melihat, wow, ini tangan Tuhan bekerja, malah bilang dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Jadi, keadaan kedosaan manusia makin jelas. Dan ketika Yesus itu datang sebagai pewahyu siapa Allah, tetapi dia juga pewahyu siapa manusia itu. Karena dia Allah dan manusia. Sebagai Allah, dia
wahyukan bahwa Allah itu yang seperti Dia, yaitu yang kasih, yang penuh kebaikan, berkeliling berbuat baik, menyembuhkan, mengajar, memberi makan, mengampuni. Ya itu, dengan penuh kesabaran. Seperti bacaan pertama tadi kita bisa menangkap Allah yang begitu sabar. Sejak keluar sampai sekarang, terus-menerus kirim nabi, tidak diperhatikan, tapi senantiasa ditolong dan ditolong. Nah, itu dari sisi pewahyuan tentang siapa Allah dalam diri Yesus. Tapi Yesus juga sebagai manusia, karena hidup seperti kita manusia, juga menyatakan seperti apa manusia. Dan manusia itu sekali lagi itu ternyata dalam situasi dosa, kedosaan. Dan kita, tadi saya ingatkan, kita dalam pertengahan masa Prapaskah, kita terus masuk, makin mendekati Pekan Suci nanti, dan di dalam Jumat Agung itu, kisah sengsara kita ikuti lagi, dan kalau dihayati, dirasakan, liturgi membawa kita macam, saya bilang crescendo dalam musik begitu ya, makin kuat, dan pewahyuan makin jelas. Kasih Allah yang seperti apa, yaitu yang semakin memperlihatkan sampai Yesus menderita seperti itu, berkorban seperti itu kasih Allah. Puncaknya sampai disalib begitu. Dan sekaligus juga seperti satu koin dengan dua sisi, makin menunjukkan kedosaan manusia yang makin jahat. Seperti mulai di sini juga makin jahat. Bukannya tidak hanya mendengarkan, bukan hanya tidak mendengarkan, bukan hanya tidak menghiraukan, bahkan lebih dari itu menyerang sampai ke, boleh dibilang ke jantungnya begitu, ke pusatnya itu mengatakan dengan kuasa Beelzebul, kuasa setan, penghulu setan, Yesus melakukan hal-hal itu. Dan tentu puncaknya nanti menjadi drama bahwa manusia lebih memilih yang jahat, ya, bebaskan Barabas, salibkan Yesus, buang yang baik. Itu drama. Itu sudah menjadi gambaran manusia, Anda dan saya, kita semua terjadi senantiasa begitu. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang pembuat baik, ada pembuat kejahatan. Tapi yang dipilih justru yang jahat. Dan itu dosa. Makin nyata kedosaan manusia. Dan makin nyata kerahiman Allah. Kasih-Nya yang tak henti-hentinya. Ya. Dan ini menjadi drama kehidupan dan gambaran realitas kehidupan kita. Dan sekali lagi, kita ini dalam masa Prapaskah, masa pertobatan. Tapi sisi positif seperti lagi-lagi satu koin, dua sisi positif yang lain adalah masa penuh rahmat. Kita dicurahkan kepada kita rahmat yang banyak dan teristimewa tahun jubileum, dan kita kiranya kita belajar itu dan makin bisa membuka diri kepada Yesus yang mau datang untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Ya, maka tadi dikatakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengharapkan orang-orang yang melihat ada kuasa Allah, jari-jemari Allah, fingers of God, tangan Allah yang kuat, seperti dulu menyelamatkan, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Firaun begitu, kepada tanah terjanji. Dan di sini Yesus adalah Musa yang baru, Musa yang sesungguhnya, yang mau membebaskan kita dari belenggu itu tadi, kenyataan kedosaan. Manusia terbelenggu, manusia diperbudak oleh kedosaan. Tuhan mau membebaskan dengan tangan
Allah yang kuat, yang membebaskan, supaya kita menjadi anak Allah, kerajaan Allah datang kepada kita, ya, supaya kita dibebaskan dari kejahatan, disembuhkan dari sakit kita, supaya kita bisa bukan orang yang bisu, tapi orang yang berbicara. Itu bisa menjadi satu gambaran, yaitu orang yang bisa hidupnya itu banyak memuliakan Tuhan, bisa mewartakan Injil, kabar sukacita, keselamatan. Ya, demikian, maka ini yang semoga makin kita bisa resapi, hayati Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita, dan Ia mau menjadikan kita baik adanya, seperti dalam bacaan pertama. Tuhan mau membuat kita bahagia. Tuhan mau membuat kita masuk dalam kerajaan-Nya. Ada damai sejahtera, sukacita. Seperti tadi bagian pertama saya katakan, seperti orang-orang bilang, sedang tidak baik-baik, ada kegelapan di sana-sini, tetapi kita sebagai murid-murid Tuhan, justru saatnya kita bisa menjadi lilin kecil, ya, bisa menjadi terang. Dan mudah-mudahan itu bisa menerangi sesama kita, komunitas, bangsa dalam kebersamaan, ya, dan kita bersama bisa maju, ya, di dalam keselamatan Tuhan, ya, bisa bahagia di dalam kerajaan-Nya. Demikian, marita kiranya itu yang bisa jadi inspirasi, jadi permenungan kita di hari Kamis minggu ketiga Prapaskah ini. Ya, terima kasih Romo. Pastor, bagaimana kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa kita sudah membuka diri di hadapan Tuhan di dalam hidup kita, Pastor? Ya, kita mesti jujur. Kita seperti tadi dalam pertanyaan di bagian pertama, bagaimana bisa lebih mendengarkan suara Tuhan, dan saya merekomendasikan itu, punya praktek hening, bahkan meditasi, waktu yang didedikasikan tiap kali. Makin mendengarkan Tuhan, juga makin mengenal diri. Makin kita bisa mengevaluasi diri kita, peka juga terhadap tindakan-tindakan kita. Dan kalau kita kemudian makin tahu perbuatan kita makin baik, makin rajin berbuat baik, nah itu tandanya. Ya, tandanya bahwa kita makin membuka diri. Tidak lain dari buah-buahnya itu. Ya, bukan dari banyak pinter ngomongnya, begitu bukan, ya, tetapi perbuatannya itu. Bayangkan kalau kita makin bagus dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tugas yang biasa dilaksanakan secara luar biasa, ya. Kalau kita pemenuhan itu dengan baik semua, ya. Kalau kita makin jujur, makin setia, makin bisa murah hati menolong, berbagi untuk sesama, ya, makin bisa menguasai diri kita di tengah banyak mungkin keterikatan terhadap ini dan itu, entah itu karena medsos, entah lainnya, ya, dan kita makin bebas bisa menggunakan waktu, sumber daya dalam diri kita untuk hal-hal yang baik. Nah, itulah menurut saya dari buah itu kita bisa melihat diri sendiri, merasakan, mengenalnya, dan kita bisa tahu itu artinya kita makin membuka diri. Dan menyadari kemajuan itu bukan kesombongan, ya, tetapi makin menyadari, oh ya, aku maju. Aku menjadi lebih baik karena aku mengenal Yesus, karena aku membuka diri kepada rahmat-Nya, dan aku mendengarkan sabdanya, dan tadinya yang aku gampang gak sabaran, sekarang menjadi lebih sabar, ya. Tadinya gampang marah-marah, sekarang bisa lebih menguasai diri, ya. Tadinya aku yang mungkin terlalu egois, mementingkan, bahkan pelit, sekarang bisa lebih berbagi, murah hati. Dan hal-hal itu yang
tanda kita makin maju. Makin maju, itu makin ketahuan kita makin membuka diri pada Tuhan, pada rahmat-Nya, dan makin mendengarkan sabdanya. Begitu. Terima kasih, Pastor. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan yang disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Dengan demikian, Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mohon damai Tuhan dan tetap tersenyum. Baiklah, kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa yang dipimpin oleh Pastor Budi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menerangi kami dengan sabda-Mu. Semoga anugerah keselamatan-Mu terus bekerja dalam hidup kami dan curahan rahmat-Mu terus membaharui hidup kami untuk kami makin maju di dalam jalan keselamatan, makin bisa menjadi terang di antara sesama, dan kami bisa makin mengalami hidup yang sejahtera, yang membahagiakan berkat pertolongan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Mari. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.